Ya. Ketika engkau datang, mengapa di saat ku tak mungkin menggapaimu, meskipun telah kau semaikan cinta di balik senyuman indah, kau jadikan seakan nyata, seolah kau belahan jiwa, meski ku tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Apalagi selalu, apalagi Balik lagi bareng kita di Gen One. Music. Nah, kebetulan kali ini ada kawan gue ya, anak baru di sini. Dia bakal menetap sih insya Allah kalau dia mau. Amin. Amin. Boleh kenalin dulu diri. Kenalin, nama gue Agung Amanda Putra. Halo, dipanggil, Agung. ya, biasa dipanggil Agung atau sayang ya. Gue manggil. Nah, kebetulan kita sebenarnya random ya, tapi nggak seru kalau nggak ada yang dibahas. Kita mumpung lagi rame-ramenya soal siapa? Leslar. Oh, Leslar. Yes. Iya tahu. Abis les, setelah bayar. Ya, lu deh kayaknya itu ya. Ngajar nggak dibayar. Ngajarnya dibayar. Dia emang guru les. Oh, Iya, guru. kebetulan kerjaan sampingan. Dan sampingan kan. Kerjaan tetapnya nganggur. Nah, lu kan mahasiswa. Oh iya, ding lupa. Oh, tapi ya sih bener, mahasiswa itu kan status pengganti pengangguran. Nah, Iya. itu. Sebenarnya Bahasa elitnya mahasiswa. nah, bahasa katrok kampungannya nganggur. Nganggur. Oke, back to topic aja ya. Lu punya pacar? Kalian punya pacar? Punya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa? One sesuai tadi Oh, di lu opening. Satu. benar. Iya benar. Satu. Bukannya HP lu itu kayak asrama ya? Enggak, Weh. Boleh dicek. Kalian kan sama-sama punya pasangan nih. Hmm. Pasangan keberapa itu? Aduh, maksudnya gimana nih? Ya kan pasti kan punya mantan. Lu maksud gua, itu pasangan keberapa? Kak Agung. Lupa berapa. Kan terbukti kan. Waktu SMP nakal sih, suka gonta-ganti. Oh. Cewek semua tapi kan. Cewek. Alhamdulillah cewek. Lo mau jus cowok? Aman aja kamu. Bisa dinyanyiin. Mbak Yu, Tiga. ini yang keempat. Oh enggak, ini ketiga. Dan yang ketiga. Pernah diselingkuhin nggak? Alhamdulillah enggak. Dari tiga-tiganya ini nggak pernah diselingkuhin? Enggak. Jadi bebe aja? Iya. Lu? Pernah. Pernah ya? Pernah sakit. Gimana pas lu Tapi- diselingkuhin? Itu kayak cinta sesaat sih, tapi sakitnya kebangetan sih. Karena dulu kayak pernah dipastiin, karena kita kan udah main tuh, udah jalan, udah main. Daripada digantung kan, gue sebagai cowok, ya udah gue pastiin dong, kata gue. Ini hubungannya mau dibawa kemana, kata gue. Pas gue tanya, daripada kita jalan kayak gini hubungan gak jelas, mau nggak pacaran? Gue bilangin gitu, terus kata dia mau. Dapat 1-2 minggu kemudian, malam minggu dia gue ajak main, dia alasan gak bisa, gak mau. Barang ketahuan, dia posting di Facebook dong, foto bareng cowok. Aduh. Malam minggu jalan-jalan naik motor malam-malam gitu. Dari situ kayak, sudahlah gitu. Enggak kok, lu bisa diselingkuhin sama dia, emang dia yang nembak lo, apa lu yang nembak dia? Lu yang Ya, nembak kan, karena emang sering jalan kan? awalnya dia yang ngedeketin gue dulu. Oh. Dia ngedeketin gua, terus ya udahlah gua ajak main karena waktu itu kan dulu gua masih kosong kan, hati kosong, Wah, kosong. kantong kosong. Otak enggak ya? Otak enggak. Oh, sorry. Tapi Otak kayaknya waktu kotor. itu, waktu itu juga otak kosong kayaknya. Jadi pas ya dia alasan kerja kan, gini ya sudahlah, namanya perempuan yang udah suka begitu. Tapi sampai dia nikah sih. Oh, Setelah nikah Oh, baru dia selingkuhannya itu iya, suaminya. selingkuhannya suaminya. bukan selingkuhannya suaminya. Ternyata gue juga salah satu selingkuhan dia dulu. Wah,
Itu. Dia koleksi Wow. cowok. Gue baru tahu setelah dia nikah malah. Betina buaya. Betina buaya. Buaya betina. Oh ya, tapi cewek yang kayak gitu kan biasanya penasaran ya sama ngoleksi cowok kan. Mungkin. Nah, yang gua tahu lebih lanjut sih kayak yang pertama itu ya, gue juga termasuk selingkuhan dia karena sebenarnya dia nunggu cowok yang kerja jauh. Tapi setelah cowok itu balik, dia langsung nikah sama cowok itu. Sama cowok itu. Nah, sebelum nikah, kan kita pacaran dulu tuh. Dia tuh suka pacaran sama orang yang ada di tempat kerja dia. Misalnya kayak gue di Honda nih, kerja di Honda. Salah satu kawan kantor gue ada yang gue pacarin. Nah nanti gue keluar dari Honda misalnya. Terus putusin. Iya, nggak diputusin. Jadi gue pindah ke misalnya ke toko buku gitu. Ya di toko buku tuh gue pacarin lagi. Tapi yang sini nggak gue putusin sampai ketahuan. Nah itu ceweknya kayak gitu. Makanya ya sudahlah, namanya udah, mungkin ini pembelajaran buat gue biar gue nggak kayak gitu. Tapi cewek lu juga banyak kan? Kenapa? Cewek lu juga banyak kan? Jadi sama-sama nih. Enggak lah, cewek gue satu. Makanya gue sempet galau banget itu waktu itu. Sempat bucin ya. Iya. Ya sekarang udah ada satu sih, udah hampir 3 tahun. Ya alhamdulillah. Jadi mau sampai kapan? Mau sampai nikah, sampai kakek nenek, sampai ajal. Amin. Sampai akhir zaman ya. Sampai surga nanti sih kayaknya, Jis. Gue pengennya gitu, Lu Jis. cinta mati berarti. Iyalah. Sampai ajal memisahkan. Iya. Oh, berarti pas nyampe sana ya udah pisah berarti. Jangan gitu. Kan lu udah 7 bidadari. Iya juga ya. Ya udahlah, gas lah. Enggak. Udah Bayo nih, kan cewek dia sampai kayak gitu. Tanggapan lu gimana soal cewek yang kayak gitu? Kan biasanya kalau cewek kan kadang nggak terima nih kayak cewek ini nggak mungkin loh, sebagai cewek ya, sebagai cewek nggak mungkin loh cewek itu nyari cowok banyak. Tapi kan ada juga sih cewek kayak gitu. Menurut lu gimana kalau cewek-cewek kayak gitu? Itu kayak balik lagi nggak sih ke pribadi orangnya? Iya sih. Kayak memang itu tabiat, berarti kan memang udah nggak bisa diubah ya. Kalau udah sekali ketahuan ya bakal lagi karena dia udah merasa senang dengan kegiatan seperti itu. Kayaknya udah hubungan jadi seperti habit. Ya, bisa jadi Karena habit. memang posnya juga emang dia sebenarnya udah punya cowok kan, Iya. nikah sama dia. Itu tuh, jadi menurut gue sih balik lagi ke pribadi kita. Ya, gimana kita kalau kita memang bisa komitmen, ya udah komitmen dengan apa yang kita punya, gitu Jis. Menurut gue juga gitu, Jis, karena gini loh. Gue tersungging ada. Menurut gue nggak cewek nggak cowok sih, semuanya sama, tergantung orangnya sendiri. Gitu. Kepribadian. Karena banyak kasusnya juga kan cowok yang selingkuh atau cewek yang selingkuh. Cuma kan memang kadang ada juga sih selingkuh itu ada faktor kayak yang bosen itu yang sepele banget ya, bosen sepele banget. Manusiawi. Sama yang udah ngerasa nggak cocok tapi nggak mau kehilangan juga kan ada. Masih jadi dipertahanin terus sambil nyari yang lain juga gitu. Salah nggak kayak gitu? Salah sih. Why? Karena kalau lo udah merasa nggak nyaman, kenapa lo harus terusin? Padahal itu lo nggak seneng lo, maksudnya kayak dalam diri lo tuh ada rasa gue nih salah nih, tapi lo tetap ya udahlah sayang dengan hubungan jadi gue lanjutin. Nah gitu itu nggak sih? ya karena sayangnya lo. Sayang tuh jadi membutakan ya Jis ya. Kok gue jadi curhat? Gue jadi ngajis ya, dia nanya lo. Kok jadi ngajis curhat sih? Terus apa? Kalau Ajis nggak diselingkuhin kayaknya, langsung ditinggalin Jis. Itu lalu, itu udah lewat. Gua udah nggak galau lagi kan Jis? udah nggak, soalnya ada. Jadi ada gue. Ada. Jadi gini. Jangan buka kartu. Oh iya. Ups. Aduh, ini konten harus gue private. Oh dari cewek lo, sumpah. Jangan diperjelas dong. Oh iya, maaf ya. Ajis konten tayang ceweknya ngamuk. Jalan masa jadi enggak, ini cuma bercanda kok. Iya, bercanda. Ya kalau serius sih enggak apa-apa. Tapi nanti kalau ada jalannya ya mau gimana coba gitu. Astagfirullah. Enggak, bercanda. Ke lagu next song yuk. Ini kan karena tadi gua bahas masalah kayak kita pantas nggak sih, kalau nggak pantas harus bisa. Yuk kita nyanyiin lagu apa tadi? Sheila on 7 yang seberapa pantas. Yuk. Seberapa pantaskah kau untukku? Cukup indahkan dirimu untuk selalu ku nantikan. Mampukah kau hadir dalam
tadi kita ngebahas soal lu pernah ngeselingkuhin, lu juga pernah nggak diselingkuhin. Sekarang sebaliknya, lu orang pernah selingkuh nggak? Jujur aja. Waduh. Kan selingkuh itu kan nggak mesti harus kayak ada hubungan, kayak lu punya rasa kecewalan padahal lu punya cewek juga kan selingkuh gitu. Gue nggak pernah selingkuh sih Jis, tapi gue pernah kayak gini. Jadi Mendua. bukan suatu ketika Waduh. pada zaman dahulu. Inspiring. Yo, iya harus inspiring nih dia. Ini gue ceritanya nggak selingkuh ya, cuma mungkin kalau mau disebut selingkuh ya terserah. Cuma menurut gue nggak selingkuh. Wah, Posisinya gini, jadi ada salah satu mantan murid gue Ade. itu suka sama gue. Aduh. Jadi posisinya dia suka, dia ngomong kok, dia terus terang kayak sebenarnya tuh aku suka loh kak sama kakak gitu. Cuma aku tahu kakak punya pacar, kata dia kayak gitu. Ya udah kalau tahu gitu, ya sudah loh kata. Ya mau sayang mau apa terserah gitu. Toh kamu juga punya pacar walaupun putus nyambung. Kata. Terus, ya udah kak, ya udah dari situ kayak chattingan biasa. Ya chattingan pun kadang cuma ngebahas soal apa namanya? ya materi pembelajaran. Ya materi berdua. pembelajaran kayak gitu. Sampai suatu saat chattingannya itu ya mungkin intens gitu. kayak gitu ya. Ya. Ketahuan sama cewek gua. Terus Cewek gua marah-marah. nggak jadi murid lagi. Hah? Nggak jadi murid lagi jadi itu. Ya kan mantan murid emang. Oh iya, Itu bener, mantan posisinya murid ya. emang udah mantan murid. Awal-awal gua bisa ngobrol sama dia itu karena pembahasan materi kan. Karena di tempat kerja gue dulu di kursusan itu mewajibkan kalau kita harus selalu apa namanya follow up murid-murid kita. Jadi materi apa yang harus dipelajarin, kapan dia harus latihan. Jadi kita harus sebagai guru wajib ngingetin. Nah dari situ kayak ya udah chattingan, tapi chattingannya nggak terlalu intens sih karena kan cuma ngebahas itu. Pesan dan nasihat kalian ke orang-orang yang mungkin lagi jalin hubungan dan lagi ngelakuin perselingkuhan Oh my god. ke mereka. Kasih nasihat ke mereka karena kalian kan pernah melewati masa itu gitu loh. Nasihatin ke mereka kalau selingkuh itu pernah gimana. selingkuh dan selingkuhin ya. Yuk, kasih nasihat lah buat mereka. Gue bingung sih Jis mau nasihatinya apa. Intinya gini deh, selingkuh itu kan kita seolah-olah kayak nyimpen bangkai atau bom waktu sih, yang suatu saat bakal meledak atau suatu saat bakal kecium. Jadi ya buat kalian yang selingkuh siap-siap aja terima resikonya gitu. Gitu. Ya Nah, itu aja sih. Resiko ditanggung pemenang. Kalau misalkan awet ya awet selingkuhannya gitu. Jadi istri malah gitu, istri dua. Bayo, Apa? ya nasihat buat mereka yang lagi selingkuh. Aduh. Atau ada rencana yang mau dilakukan untuk selingkuh. Untuk selingkuh. Oh, ada tata cara. Ya nasihat mereka lah. Jadi Enggak, ini lagi mulai belajar buat selingkuh kayaknya Jis. kayak aja biar banyak selir gitu. Maksud gimana ya? Gue di sini bukan untuk menggurui ya, karena gue juga kurang paham untuk ngobrol tentang perselingkuhan atau diselingkuhi gitu kan. Cuman kayak menurut gue kayak kalau sekarang nih pacaran karena masa muda gitu, ya nakal tuh nggak apa-apa. Habisin masa nakal lo sehabis-habisnya. Cuman nanti saat lo memang udah komitmen, lo udah serius, lo memang udah punya pilihan satu, nah itu yang benar-benar yang harus lo jaga. Gitu. Pas nikah itu yang benar-benar sakralnya yang dijaga. Yes. Kalau sekarang nggak apa-apa. Menurut gue, ya bukannya gue mewajarkan ya, ya gimana ya? Di sisi lain kita mau melarang juga nggak bisa karena itu hati yang berbicara. Karena kita pengen. Benar. Kan selingkuh itu pilihan. Nah, kalau bisa milih berarti ada pilihan kan. Yes. Nah, gitu. Kalau udah nggak ada pilihan berarti udah nggak bisa milih. Nah, gitu. Jadi menurut gue nggak apa-apa. Kalau mau nakal ya nggak apa-apa sekarang. Abisin masa nakal lo sehabis-habisnya. Nanti juga lo capek sendiri dan lo tahu siapa yang ada di saat titik terendah dan di atas lo baru lo paham apa arti sesungguhnya pasangan lo sendiri. Dan lo jangan sampai nyesel untuk kehilangan dia. Gitu. Tangan buat kita semua. Ya. Oke, dari gua buat kalian lagi selingkuh dan mau Selingkuh. selingkuh, Astagfirullah. ya banyak-banyak referensi aja lah ya. Gimana caranya selingkuh dengan baik dan benar. Sama kalau lo emang lagi selingkuh, ingat karma itu nyata. Oh my Jadi God. kalau lo berani selingkuh, lo juga harus siap untuk diselingkuhin. Setuju gue.